Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskara Haji Mardika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2408 1020 1084. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang sudah saya persiapkan dengan judul Peran TikTok terhadap Kesadaran Politik di Kalangan Mahasiswa Universitas Jember. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena artikel ini dibuat untuk menganalisa peranan media sosial dalam penyebaran informasi politik. Dalam artikel ini saya mengambil salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa, yakni TikTok. Nah, tahun ini, tahun 2024 adalah tahun pertama bagi mayoritas mahasiswa atau mahasiswi untuk mengikuti pemilu. Jadi, sesuai pengalaman saya masih awam dengan pemilu, apa itu pemilu dan kita harus apa di pemilu. Jadi eh, saya sendiri terbantu dengan TikTok, dengan adanya TikTok karena dengan adanya TikTok di situ ada informasi tentang pemilu dan politik seputar tentang pemilu. Jadi saya di sana mengetahui bagaimana sistem pemilu dan ada beberapa bahkan banyak tokoh-tokoh politik yang berkampanye melalui TikTok. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Saya ingin tahu apakah mahasiswa-mahasiswa lain apakah mengalami kejadian yang sama atau pengalaman yang sama seperti saya. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi peran TikTok dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa Universitas Jember. Yang kedua, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas TikTok sebagai media untuk menyampaikan informasi politik ke mahasiswa. Tujuan ketiga, memberikan rekomendasi terkait pengembangan konten politik di TikTok. Landasan teori yang saya gunakan yakni media sosial telah banyak digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Memang telah digunakan untuk komunikasi politik oleh anggota masyarakat politik, politisi dan partai politik. Nah, ini berhubungan dengan penelitian yang saya buat dan saya mengkerucutkan media sosial tersebut menggunakan salah satu media sosial yang yaitu TikTok. Metode penelitian yang saya lakukan adalah metode kualitatif karena metode ini atau pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan pemahaman mahasiswa itu sendiri. Saya melakukan dengan cara mewawancarai beberapa mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Jember. Yang kedua, selanjutnya yaitu hasil penelitian yang saya lakukan. Saya simpulkan menjadi 6 temuan. Yang pertama, penggunaan TikTok dan tujuan penggunaan. Mayoritas dari responden mengaku menggunakan TikTok sebagai platform hiburan utama, yaitu mencari hiburan, entah video-video lucu dan lain-lain. Dan 20%-nya adalah untuk mendapatkan informasi, baik itu informasi politik maupun informasi-informasi yang ingin mereka ketahui. Yang kedua, TikTok dianggap sebagai sumber informasi yang mudah diakses dan menghibur. Ya, sebagian besar menyatakan bahwa informasi politik yang diterima lebih fresh dan menghibur dan membuat mereka tertarik. Karena format TikTok adalah video-video pendek yang berisi hiburan atau ya berisi hiburan karena itulah informasi yang ada di TikTok lebih mudah menarik mahasiswa karena pembahasannya tidak serius. Seperti itu. Yang ketiga, pengaruh TikTok terhadap kesadaran politik. Sebagian besar responden mengakui bahwa TikTok telah meningkatkan kesadaran politik mereka.
meskipun dalam konteks yang lebih terbatas pada pemahaman isu-isu terkini. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan, tahun ini adalah tahun pemilu, tahun demokrasi. Kita sudah melewati beberapa pemilihan ya, seperti yang pertama di bulan Februari kemarin kita memilih, ada pilpres, ada pemilihan legislatif seperti anggota DPR, DPRD, dan DPD. Kemarin di tanggal 27 November kita memilih, ada pilkada, yaitu ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota. Nah, di situ eh, banyak tokoh-tokoh politik atau calon-calon tadi berkampanye di TikTok, menggunakan TikTok sebagai media kampanye mereka. Nah, dari situ banyak mahasiswa yang mengaku, banyak dari responden saya ini mengaku bahwa mereka terbantu dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan di TikTok. Jadi, kesadaran politik mereka semakin meningkat karena yang awalnya mereka tidak tahu apa itu pemilu atau siapa yang akan mencalonkan sebagai presiden atau kepala daerah mereka. Berkat TikTok dan kampanye mereka di TikTok, kesadaran politik mereka lebih lebih meningkat. Yang keempat, partisipasi politik. Meskipun TikTok meningkatkan kesadaran politik mahasiswa, hanya sedikit yang merasa lebih termotivasi untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam politik. Karena tidak mudah untuk berpartisipasi dalam politik. Perlu pemahaman yang lebih mendalam lagi seperti itu. Karena sedangkan di TikTok hanya berisi informasi-informasi yang kurang mendalam atau hanya informasi-informasi dasar saja seperti itu. Jadi banyak yang merasa masih kurang dalam untuk ikut dalam politik itu atau berpartisipasi dalam politik. Mereka hanya tahu siapa yang akan mencalonkan, apa latar belakang mereka, hanya sekedar seperti itu. Yang kelima, kualitas konten politik di TikTok. Responden memberikan beragam pandangan mengenai kualitas konten politik di TikTok. Beberapa menyebutkan bahwa meskipun video politik yang ada mudah dicerna dan cukup menghibur, banyak yang kurang mendalam atau hanya berfokus pada aspek sensasional. Nah, seperti tadi, kurang mendalam, hanya mendasar saja, mungkin hanya memperkenalkan siapa dia atau memperkenalkan sisi baik dia, dan berfokus pada aspek sensasional dalam konteks di sini hanya ingin eh, mendapatkan suara dari mahasiswa-mahasiswa ini, bukan untuk memberikan informasi atau edukasi tentang politik yang mendalam. Tapi di sisi lain, mahasiswa tetap eh, secara tidak sadar kesadaran politiknya meningkat. Dan kualitas konten politik di TikTok ini kebanyakan kurang objektif karena melihat dari satu sisi saja seperti itu. Bahkan banyak yang banyak konten-konten kreator politik di TikTok, bahkan ada yang menjelek-jelekkan satu calon untuk menjatuhkan calon itu dan menaikkan calon yang dipilih olehnya. Jadi kurang objektif seperti itu. Yang terakhir, potensi TikTok untuk meningkatkan kesadaran politik. Secara keseluruhan, responden sepakat bahwa TikTok memiliki potensi besar meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Tapi kekurangannya tadi, konten-konten di TikTok itu kurang objektif dan kurang mendalam.
hanya dasarnya saja, tapi itu cukup untuk meningkatkan kesadaran politik bagi mahasiswa. Nah, kesimpulannya, dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa TikTok memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa, meskipun dengan beberapa catatan terkait kualitas dan objektivitas kontennya. Jadi, konten-konten di TikTok, konten-konten politik di TikTok itu eh, dapat meningkatkan kesadaran politik karena konten-konten di sana lebih fresh, lebih menghibur, sehingga mahasiswa lebih tertarik untuk mendalami politik ketimbang daripada membaca berita-berita yang panjang seperti itu. Jadi, tapi tetap perlu diingat bahwa ada beberapa catatan seperti terkait kualitas dan objektivitas. Jadi, untuk mahasiswa, saran untuk mahasiswa-mahasiswa di UNED, jangan menerima informasi politik di TikTok secara mentah-mentah. Alangkah baiknya kita eh, memeriksa kebenaran informasi itu terlebih dahulu sebelum kita mempercayai informasi itu. Karena penyebaran hoax di TikTok ini akan mudah karena yaitu tadi lebih mudah diakses, informasi lebih mudah tersebar, begitu pula hoax akan semakin mudah tersebar. Tapi kesimpulannya, kesadaran per TikTok memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran politik bagi mahasiswa. Dan saya harapan saya atau saran saya, mungkin setelah saya melakukan analisa atau penelitian ini, kesadaran politik di kalangan mahasiswa lebih meningkat lagi karena mengingat kita eh, Indonesia memiliki moto yaitu Indonesia menuju generasi emas 2045 dan kita adalah salah satu pelakunya, maka kesadaran politik akan penting bagi kita untuk menuju Indonesia menuju generasi emas. Dan mungkin ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh politik harus segera melakukan perubahan, yaitu melakukan kampanye lebih ke digital karena semakin berkembangnya zaman maka semua akan berpindah ke era digital atau ke media elektronik. Jadi tidak perlu memasang spanduk atau seperti itu. Cukup membuat video di TikTok, maka mahasiswa akan lebih tertarik untuk mendalami informasi tersebut dan mencari tahu apa yang akan Anda lakukan atau mereka lakukan selanjutnya. Terutama konten-konten yang menghibur bagi mahasiswa, maka mereka akan lebih tertarik lagi untuk mencari tahu siapa dia dan siapa mereka. Mungkin itu saja saran saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.